Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Oleh karena itu pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Matius pasal 23. Kita akan membaca sama-sama ayat 37 sampai ayat 39. Matius 23 ayat 37 sampai 39 saya bacakan, Bapak Ibu dapat menikmatinya. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya berikan judul untuk renungan ke-79 kita pada hari ini, yaitu Yerusalem. Yerusalem adalah nama yang indah, ya. Arti nama Yerusalem kedamaian. Tidak ada orang yang namanya Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, ya. Ataukah ada yang Bapak Ibu Saudara pernah temukan nama orang Yerusalem? Saya belum pernah temukan, tapi dari arti nama ini adalah kedamaian. Nah, yang kita baca dari ayat 37 sampai ayat 39 tentang Yerusalem, keadaannya tidak seperti apa yang menjadi arti nama mereka, yaitu kedamaian. Tidak ada kedamaian lagi di Yerusalem. Tetapi mari kita lihat bersama-sama dulu bagian observasi. Sangat mudah sekarang Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu mungkin sudah sangat terlatih di rumah masing-masing menggunakan OIA ini. Observasi siapa saja yang Bapak Ibu temukan dalam 3 ayat yang kita sudah baca. Tentu ada pribadi Yesus karena ini adalah ungkapan dari Tuhan Yesus sendiri. Pribadi yang lain yang kita temukan secara langsung tidak ada. Tetapi Yesus berkata menyebut nama Yerusalem. Ada satu nama kota yaitu Yerusalem. Dan Yerusalem ini Bapak Ibu Saudara ditujukan kepada orang-orang Israel yang hidup di kota Yerusalem. Jadi ada Yesus juga orang-orang yang ditujukan yaitu penduduk Yerusalem pada waktu itu atau orang-orang Israel yang ada di Yerusalem. Nah, di mana peristiwa ini? Peristiwa ini terjadi di Yerusalem sendiri. Nah, oleh karena itu kita langsung saja melihat bagian interpretasinya. Bagian interpretasi kita dari ayat yang kita baca, bahkan judul dari lembaga Alkitab Lai dikatakan keluhan terhadap Yerusalem. Yesus menyesal atas penduduk Yerusalem, atas orang-orang Israel secara khusus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, Yesus menyesal terhadap mereka sehingga Yesus berkata 2 kali di ayat yang kita baca 37, Yerusalem, Yerusalem. Kadang Bapak Ibu kalau ada seseorang yang mungkin melakukan hal-hal yang membuat kita kesal, membuat kita menyesal dan sedih, tentu kita akan juga menyebut, ya, contoh nama saya Ruth. Ruth, kenapa kau seperti itu? Seperti itu, ya. Nah, di sini Yesus juga berkata demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang-orang Israel adalah orang pilihan Allah sendiri. Namun dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, berulang-ulang kali, ya, dalam bagian interpretasi, Yesus menyesal atas Yerusalem sebab penduduk Yerusalem berulang-ulang kali mereka tidak menghormati Tuhan. Berulang-ulang kali orang-orang Yerusalem atau orang-orang Israel tidak tunduk kepada Tuhan. Mereka tidak taat melakukan firman Tuhan. Mereka hidup tidak sesuai dengan namanya, yaitu damai. Yerusalem artinya damai. Mereka tidak hidup menurut ketetapan firman Tuhan yang Allah berikan supaya bangsa Israel ini hidup tunduk taat terhadap firman Tuhan. Bahkan mereka tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah dewa-dewa asing. Mereka juga bergaul kawin-mawin dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Moab. Kalau Bapak Ibu baca dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya, ya.
Banyak sekali diceritakan di sana. Nah, dalam bagian interpretasi kita juga melihat bahwa bangsa Israel ini mereka membunuh nabi-nabi dengan melempari batu. Ketika Allah menyatakan kasih-Nya kepada mereka, mengutus para nabi supaya kembali mengingatkan akan firman Allah, dan bangsa Israel menjadi terbuka pikirannya dan kembali kepada Allah yang benar. Namun tidak demikian. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah, mereka dilempari batu, ada yang mati, ada yang dihukum dan lain sebagainya. Mereka sangat berkeras hati dan tidak tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Allah terhadap bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel yang disebut dalam firman Tuhan Yerusalem. Orang yang diutus untuk menyampaikan isi hati Allah, mereka tolak. Mereka tidak terima, mereka hidup sesuai apa yang mereka tahu dan yang menurut mereka itu baik, tetapi sebenarnya mereka dalam kesesatan. Oleh karena itu tidak ada kedamaian di Yerusalem, ada dosa sana sini, ada derita di sana sini, ada air mata, ada tangisan. Karena bangsa Israel, Bapak Ibu, selain mereka menyembah berhala, mereka pun mengikuti cara bangsa lain menyembah kepada Baal. Ada satu peristiwa yang dilakukan oleh orang selain bangsa Israel, dan itu diadopsi oleh bangsa Israel, mempersembahkan anak mereka kepada Baal. Nah, ini salah satu hal yang sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara ya. Kita hidup di zaman anugerah ini, bayangkan kalau sampai kita tersesat jalannya, kita mengorbankan anak sendiri, dibunuh, ya, dipersembahkan kepada dewa. Hati kecil kita, hati yang penuh kasih sayang di mana? Bangsa Israel melakukan itu, tidak menyayangkan darah daging mereka sendiri dipersembahkan kepada Baal. Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, dan itu membuat hati Allah sedih, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sehingga ada keluhan terhadap Yerusalem dari Allah sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel atau orang-orang di Yerusalem pada waktu itu, Allah tidak serta-merta langsung menghukum. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dia penuh dengan kesabaran terhadap umat pilihannya. Kasih-Nya tetap ada bagi mereka. Dia hanya inginkan mereka kembali dalam pelukannya. Kalau tadi kita membaca ayat firman Tuhan dikatakan berulang-ulang kali bangsa Israel ini dirindukan oleh Tuhan. Di situ Bapak Ibu dapat melihat ya, di dalam ayat 37b, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Saya ulangi, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Berulang-ulang kali Allah ingin menyatakan kasih-Nya supaya mereka tetap hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam keberkatan oleh karena kasih, penyertaan dan kuasa Tuhan yang selalu ada bagi bangsa Israel. Firman Tuhan katakan mereka tidak mau, mereka menolak. Dan ketika Allah tetap menunjukkan kesabarannya dan kasih-Nya terhadap mereka orang-orang Israel, namun berulang-ulang kali juga Allah mengutus nabi di tengah mereka, tetapi bangsa Israel tetap tegar tengkuk, Bapak Ibu Saudara ya, tetap tidak tunduk kepada Allah. Ayat kita sudah baca di ayat yang ke-37, dan kita dapat melihat di sini ketika firman Tuhan berkatakan berulang-ulang kali Allah mengutus nabinya untuk memperingatkan mereka, menyampaikan isi hati Allah kepada mereka. Mereka tolak, mereka tidak mau taat dan tunduk kepada Allah. Mereka menolak kebaikan, mereka menolak kasih Allah. Dan Bapak Ibu kita lihat di bagian interpretasi, ternyata ada batasan kesabaran Allah. Ketika batasan kesabaran Allah itu tiba, Yerusalem dan penduduknya mendapatkan murka Allah. Pada akhirnya Yerusalem itu hancur. Dikatakan Yerusalem akan sepi. Lihatlah rumahmu ini, ayat 38. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kesabaran Allah terbatas, meskipun Dia Allah yang maha kasih, tetapi Dia Allah yang adil. Ketika berulang-ulang kali orang itu diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, mungkin ada teguran pribadi, bangsa Israel ada teguran dari nabi, tapi nabi yang menyampaikan isi hati Allah, firman Allah, dilempari batu, dibunuh. Mereka tidak mau mendengarkan suara Allah. Oleh karena itu Yerusalem menjadi dihancurkan oleh bangsa lain, karena Allah mengizinkan mereka mengalaminya. Dan Bapak Ibu,
Selain Allah menghukum, ya karena keadilannya atas bangsa pilihannya yaitu orang Israel, Allah dikatakan dalam ayat 39a, Allah meninggalkan umatnya. Terputus hubungan bangsa Israel, Yerusalem dengan Allah. Mereka tertawan jadi orang buangan ya. Dan di Babel pada waktu itu salah satu terjadi berulang-ulang kali tentang penghukuman kepada bangsa Israel. Nah, dikatakan pada ayat 39a, dan aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu tidak melihat aku lagi. Allah meninggalkan mereka, membiarkan mereka. Dan Allah sangat murah hati. Akan ada pengampunan ketika Yerusalem, bangsa Israel kembali kepada Allah, mencari wajahnya, menyembah Dia dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Sampai mereka berkata, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Ayat 39b. Tuhan berkata, kamu tidak akan melihat aku lagi. Tetapi sampai ada orang yang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya ketika bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan pengampunan dan kembali menjadi umat kesayangannya, umat yang mengalami hidup dalam damai dan umat yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan melihat bagian aplikasi apa yang kita juga perlu lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tentu kita harus tinggalkan dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, tinggalkan dosa itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum murka Allah datang, kalaupun karena kita tidak pernah tahu kapan Allah murka dan batas kesabaran Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum batas kesabaran Allah itu datang, marilah bertobat. Yang sampai juga harus diingatkan berulang-ulang kali. Oh kan bangsa Israel juga berulang-ulang kali diingatkan. Saya akan tunggu ada orang mengingatkan saya berulang-ulang kali. Jangan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita tahu itu dosa, tinggalkan dosa itu, bertobat dari dosa yang menghampiri kehidupan kita, yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Dan di bagian aplikasi, mari hidup sesuai arti nama kita. Apa arti nama Bapak Ibu Saudara? Kalau ada nama baptisannya, nama rohaninya, cari Bapak Ibu arti nama Bapak Ibu Saudara sekalian. Hiduplah sesuai arti nama kita ya. Mungkin artinya kesetiaan, mungkin artinya seorang yang loyal, yang setia. Ya lakukan sesuai arti nama kita. Supaya tidak seperti bangsa Israel, Yerusalem. Arti namanya damai tapi mereka tidak hidup menikmati kedamaian itu. Bagian interpretasi, bagian aplikasi Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita hargai anugerah Tuhan dengan hidup taat kepada Tuhan, taat dalam beribadah, taat dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, memuji menyembah Dia secara pribadi di rumah masing-masing, dan juga hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak melukai hati Tuhan dengan berdosa lagi. Lakukanlah hal yang baik, maka kita pun akan senang. Ketika kita melakukan yang baik, hati kita senang, hati kita suka cita, Tuhan kita pun akan senang dengan apa yang kita lakukan, pikirkan, perkatakan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, aplikasi yang lain yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Oleh karena itu jangan sekali-kali mencobai Tuhan dengan berkata selalu ada pengampunan dan terus hidup dalam dosa. Wah, hari ini saya berdosa, kan Tuhan bisa ngampunin saya. Allah itu kan kasih, Dia tetap menginginkan saya untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Jangan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita tidak pernah tahu sejam kemudian, 15 menit kemudian, kita nggak tahu tentang hidup kita meskipun kita banyak rencana ya. Sering saya berbagi lewat Renungan 79, kita hanya bisa berencana tapi sesungguhnya kita tidak tahu sedetik kemudian akan hidup kita. Bersyukur kalau hari ini kita masih punya nafas kehidupan, artinya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah kita senantiasa hidup mengasihi Tuhan sesuai arti nama kita, bertobat dari dosa kita, dan nikmati kemurahan Allah, kasih dan kesabaran Allah yang selalu melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian tertentu, baik pemulihan dalam keluarga, kesembuhan dan lain-lain, atau mungkin ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088.
Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan, belajar dari perjalanan bangsa Israel. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau dengan hidup hormat akan Engkau, tunduk kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu sehingga hati-Mu disenangkan, dan kami pun mengalami sukacita dalam hidup kami ketika kami melakukan hal-hal yang benar. Keluarga GPD El Shaddai Magelang tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Engkau ya Allah. Supaya keluarga GPD El Shaddai Magelang tahu apa yang Engkau ya Allah karuniakan kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.